Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kamu cinta Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah mencintaimu, Allah beri kamu ampunan, dan Allah Maha Pengampun. Al-Quran Surah Al-Imran ayat yang ke-31. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini. Kita diberinya sehat, kita diberinya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu kewajiban sholat maghrib. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, kewajiban ini kita lakukan, kita tunaikan dengan berjamaah. Setelah ini kita lanjutkan pula dengan tausiah singkat. Mudah-mudahan semua ini akan menambah kuatnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita bacakan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dihormati Ketua Pengurus dan segenap pengurus Masjid Al-Muttaqin, kemudian yang dihormati seluruh jemaah yang berhadir di kesempatan ba'dal maghrib yang berbahagia ini. Kaum bapak, kaum ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah sholat maghrib yang saya muliakan, kita pangkal pengajian ini dengan mengkoreksi niat kita masing-masing. Karena kita diingatkan oleh hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh
seluruh pekerjaan kita itu tergantung dengan niat kita masing-masing. Agar mengikuti pengajian ini, insya Allah diberi Allah pahala kepada kita. Kita pasang niat yang baik dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ada yang baik yang bisa kita amalkan, insya Allah kita amalkan. Andai kata tidak ada yang bisa kita amalkan, tidak ada rasa kecewa dari pengajian ini, karena kita telah menggarisbawahi dari awal karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kemudian kita kutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi itu berbunyi, ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Inilah pemangkal pengajian kita. Kata Nabi SAW, dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu darinya, atau dua nikmat yang kebanyakan kita lalai darinya. Satu, as-sihhah. Yang pertama, nikmat sehat. Dan yang kedua, nikmat kesempatan atau waktu. Kaum bapak, kaum ibu yang berbahagia, berbicara tentang nikmat sehat, bagi kita itu adalah rezeki yang sangat mahal. Sehat adalah karunia Allah yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Sehat merupakan inti pokok bagi kita untuk banyak berbuat, baik untuk diri kita juga untuk orang lain. Sehat itu pangkal pokoknya. Kaum bapak, kaum ibu, jadi sehat itu anugerah Allah yang sangat besar sekali kepada kita. Karena itu sehat yang Allah beri itu wajib hukumnya memeliharanya. Dan berdosa perbuatan kita dengan merusak kesehatan itu. Misalnya kalau bapak kaum ibu, kita kan sehat-sehat sekarang, tapi perilaku kita makan, pola makan, kita tahu kalau itu akan mengganggu kesehatan. Pekerjaan itu juga berdosa bapak ibu. Satu, kita kaum bapak merokok atau tidak merokok, kita tahu merokok itu merusak. Cuma payah mengertiannya. Contohnya, kalau sakit di Pareso, di tim medis, mungkin Ibu ada saran, Pak, berhenti merokok lagi. Kan banyak orang berdalih Bapak Ibu, merokok pun enggak merusak kesehatan juga. Nah, malah ada pameo-pameo di masyarakat, jangankan orang merokok batuk saja tidak merokok batuk menceritakan hal itu. Bapak Ibu, dari
dipandang dari menjaga kesehatan itu hukumnya wajib, mungkin bisa boleh kita katakan Bapak Ibu, bagi kita yang merokok, meninggalkan merokok itu karena mengharapkan ridho Allah Ta'ala itu berpahala. Baiklah masalah materinya kan, dari perilaku merokok itu saja. Yang kedua, merokok itu ternyata tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak lingkungan. Setidaknya lingkungan teman, lingkungan sekitar kita. Saya termasuk tidak merokok, dan kalau ada merokok biasanya saya hindari karena kurang baik kepada pernapasan. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, kemudian pola makan. Kalau Bapak kami yang berbahagia, Islam mengajarkan pola makan yang sehat. Mulai dari cara makannya sampai cara mendapatkan makanan, sampai memilih jenis yang dimakan. Kita ingat firman Al-Quran, kulu washrobu min rizqillahi halalan thayyiban. Bapak Ibu berbahagia, makan dan minumlah rezeki Allah Ta'ala itu keadaannya halal dan bagus. Bapak-bapak yang berbahagia, kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW tentang makan, dan rasanya itu sangat berpengaruh kepada kesehatan, baik kesehatan jasmani, apalagi kesehatan rohani, mental dan spiritual. Salah satu hadis Nabi mengatakan, wahai anak Adam, wahai anak, dalam satu hadis, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 2022. Itu salah satu nilai-nilai makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, makan dengan tangan kanan. Bapak Ibu, kenapa kita dilarang makan dengan selain tangan kanan, termasuk makan dan minum? Karena di dalam hadis dikatakan, setan itu Bapak Ibu tidak pernah makan dan minum dengan tangan kanannya. Pasti ia makan dan minum dengan tangan kirinya. Banyak sekali fenomena-fenomena yang mungkin disadari atau tidak, tapi pemandangan-pemandangan seperti ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, baik di kalangan masyarakat awam, juga mungkin termasuk di kalangan masyarakat menengah ke atas. Ketika ada kesempatan minum, apalagi minumnya bersama-sama sifatnya, apalagi dengan kemudahan sekarang, gelas aqua itu mudah saja didapat kapan saja. Maka kadang-kadang di masjid ada masjid menyediakan sambil duduk bisa sambil ngambil air. Tapi yang tidak baiknya Bapak Ibu sekalian, ada refleks yang kurang baik. Refleks saja tangan kiri mengambil minum itu langsung minum. Bapak Ibu, mungkin kita berprasangka baik saja, bukan karena tidak tahu ilmunya, tahu, tetapi mungkin sudah terbiasa.
Bapak Ibu berbahagia. Jadi itu garis tadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis itu, ya gulam, samillah, wa kul biyaminika, wa kul mimma yalika. Wahai anak, ketika itu ada anak di dekat Nabi, samillah, bacalah bismillah, diambil dengan tangan kanan, dibaca bismillah, kemudian wakul mimma yalika, dan makan yang ada di dekat atau di sekitar. Ini kebiasaan biasanya apabila makan berjamaah. Bapak Ibu, sebegitu hebat ajaran Islam itu, sebegitu detail ajaran Islam itu, sampai makan berjamaah, makan bersama-sama pun ada tuntunannya dalam agama kita. Bapak Ibu, jadi kan makan bersama-sama. Nanti kakek wah, mungkin nan kurang ketujuh dewa. Nabi pesankan makan seperti ini. Kita dianjurkan setelah membaca bismillah, setelah kita memulai dengan tangan kanan, kemudian kita dianjurkan mengambil apa yang dekat-dekat dengan kita. Kan biasanya Bapak Ibu jongkok-jongkok menjepit kasur di sini kan, atau main bengkok kasur di sini. Sehingga keadaan makan tuh heboh jadi. Kan itu. Ada ketujuh di waktu disuruh sini, bahan bengkok kan, angka 7, sehingga heboh jadi. Ndak apa makan jadi ndak tenang gitu. Padahal Bapak Ibu, juga kita dilarang ketika makan itu tidak terlalu banyak bersuara. Itu satu. Yang kedua kata Nabi, makan dengan tangan kanan. Ini juga ada juga di hadis pertama tadi. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Apabila salah seorang kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum salah seorang kamu, falyashrab biyaminihi, maka hendaklah yang minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Sesungguhnya setan itu pasti makan dengan tangan kirinya dan pasti minum dengan tangan kirinya. Tak boleh kita meniru-niru setan makan. Bapak Ibu, harus kita katakan, makan itu adalah kebutuhan kita. Mana kalau kita tidak makan, kita tidak bisa hidup. Tetapi Bapak Ibu berbahagia, sesungguhnya makan itu bagian daripada ibadah. Apabila dilakukan itu sesuai dengan tuntunan agama kita. Bapak Ibu, coba kalau kita makan bersama di rumah, kan dia juga itu ya makan bersama. Kini dengan kemajuan tuh kadang-kadang lancar lo makan bersama di rumah dah. Masak nasi itu lagi tak makan seorang dulu. Apa tuh masih di luar, masuk kawan kan? Tiga pak teliko masuk ke rumah, buka mejikom, ambil surang, sambil surang, dua surang, makan surang. Padahal Bapak Ibu, sesungguhnya keadaan dan gambaran itu telah membuang kesempatan ibadah bagi ibu-ibu. Saya dulu waktu orang tua saya hidup, keduanya itu selalu saya pandang, saya lihat keadaan itu di rumah. Kalau ayah itu makan, itu buat gimana? Sambil rumah itu ditunggu sampai selesai. Kini dengan kemajuan pula, mulai dulu gini kan, ruginya adalah rugi
Kaum ibu berbakti kepada suami, memberi yang terbaik, melayani suami. Sambil katakan Nabi, ibu-ibu yang seperti ini masuk surga dari pintu mana yang ia sukai. Yang ketiga, Bapak Ibu, makan dengan 3 jari dan menjilati jari. Itu sunnah Nabi juga. Karena Rasulullah SAW ya'kulu bisalasi asabi'i. Rasulullah SAW makan dengan 3 jari dan menjilati tangannya sebelum membersihkannya. Hadis Muslim. Mungkin dapat kita pahami kalau yang ini, Bapak Ibu. Kalau orang Arab kan banyak dulu makan dengan apa namanya ini, kurma ya, bisa 3 jari. Tapi Bapak Ibu, kalau sekarang kita lakukan seperti ini, ketika selesai makan kita kilati begini, banyak orang tidak bisa menerima. Banyak orang awam mungkin jangan apa gitu. Bukan begitu. Dulu waktu saya di pesantren, itu kata guru itu begitu. Kita tidak tahu butir yang mana, jenis yang mana yang membawa berkah itu untuk kita. Sehingga nanti di hadis lain dikatakan Nabi SAW, sunnah juga kita mengambil makanan yang terjatuh kalau tidak terlalu kotor dan dicuci, kata Nabi, agar tidak terjadi kesannya mubazir dan tidak bagus dalam pandangan etika makan orang Islam. Makan basi sosiso. Oleh karena itu, sebaiknya ketika kita makan, Bapak Ibu, kita sudah tahu porsi kita berapa, tidak akan lebih. Aduh, balapnya sasuak lain, mampu sih kan? Mubazir. Di Al-Quran dikatakan sesungguhnya mubazir itu adalah bagian dari ajaran-ajaran syaitan. Yang keempat, Bapak Ibu, tidak mencela makanan. Nabi SAW bersabda, ma'aban Nabi SAW ta'aman qattun. Nabi selamanya tidak pernah mencela makanan. Apabila Nabi suka, dia ambil. Nah, apabila Nabi tidak suka, Nabi tidak komen, Nabi tinggalkan. Awal kan sebaliknya, katanya tidak suka, tapi habis. Apalagi paling pesta, selesai pesta terbuka kesempatan berdosa, bergunjing. Agaknya tidak lama sama coba tadi, tapi habis. Tidak lama renang tadi, kurang seketik pun, tapi habis. Kurang orang, tapi habis. Bapak Ibu, kita harus ingat hadis Nabi ini. Ma'aban Nabi SAW ta'aman qattun. Selamanya, bila akhir hadisnya, selamanya Nabi tak pernah mencela makanan. Jadi cara Nabi, apabila Nabi suka, dia ambil. Kalau tidak suka, dia tinggalkan. Nabi tidak meninggalkan komentar. Mencaci makanan itu sama artinya, Bapak Ibu, mencaci rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kalau yang Allah beri itu adalah sesungguhnya rezeki terbaik, ternyata kita caci. Bapak Ibu, logikanya, bahasa kitanya, ketika kita memberi pada seseorang,
nggak dia terima, atau dia terima, dia janji, itu perasaan kita sangat sakit. Ya, lebih mendingan kita meminta pada orang tidak dikasihnya daripada kita memberi tidak diterima atau terima atau mungkin dicaci. Jadi etika makan menurut ajaran agama kita itu, agama Islam yang sangat kita cintai, yang keempat, tidak boleh mencela makanan. Yang kelima, makan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Dalam hadis dikatakan tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Hadis Tirmidzi. Masuk juga ke hukum mubazir tadi, berlebih-lebihan. Yang keenam, sunnah juga Bapak Ibu makan itu berjamaah, setidaknya berjamaah di rumah. Bapak Ibu, anak-anak, nanti baca doanya dipimpin sama seorang. Itu hukumnya sunnah saudara. Hadis Rasulullah mengatakan, berkumpullah kalian untuk makan dan sebutlah nama Allah, niscaya akan diberkahi untuk kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin, kita teruskan dulu. Yang ketujuh, tidak bernapas atau minum makanan atau minum panas. Bapak Ibu, tidak baik kalau kita makan sambil minum, apalagi kita sambil minum mengopi misalnya, tidak usah ada wah itu lama, tidak bagus, tidak bagus. Yang kedelapan, sunnah juga makan itu duduk saat makan dan minum. Dari segi kesehatan, saya pernah baca-baca, dengar-dengar di YouTube, ketika kita duduk makan dan minum itu, kantong kemih itu akan menyaring. Mungkin ada bapak yang dari kesehatan lebih pas, akan menyaring minuman itu. Tapi kalau kita berdiri, dia tidak berfungsi menyaring. Jadi kalau ada di situ yang tidak baik, tidak tersaring. Jadi sangat baguslah ajaran Islam itu. Sebelum mungkin orang-orang kesehatan medis mengetahui tentang hal ini, ternyata di saat Rasulullah SAW belum ada istilah dokter, tapi Nabi telah sebutkan hal semacam itu. Bapak Ibu yang berbahagia, duduk saat makan dan minum, ada pemandangan-pemandangan yang tidak baik Bapak Ibu. Ketika ada makan-makan bersama, apalagi istilahnya makan-makan itu acara-acara besar, tidak ada tampil lain. Kadang-kadang makan pakai nasi bungkui, agak di bawah kayu, tidak baik. Jadi tetap pada prinsipnya seperti tadi, duduk adalah adab makan dan minum. Kalaupun minum, tetap ketika kita minum itu, kita usahakan dalam keadaan duduk. Yang kesembilan, mengambil makanan yang jatuh dan membersihkannya. Ini yang saya katakan tadi. Kata Nabi, jika suapan salah seorang dari kamu jatuh, hendaknya ia membersihkan kotorannya lalu memakannya. Jangan membiarkannya untuk setan. Rupanya apa itu? Sisa-sisa makanan kita yang tercecer itu, sisa-sisa makanan
kita yang tercecer itu, apalagi itu disengaja, itu kan menjadi rezeki setan. Sementara Allah telah memberi kita rezeki untuk kita secara baik. Ternyata kalau ditanyalah makanan itu apapun makanannya, jenis makanan itu tidak rela kalau dia dimakan oleh setan. Jadi untuk itu Nabi pun mencontohkan hal itu, mengambil makanan yang terjatuh dan beliau bersihkan dan beliau makan kembali. Yang terakhir Bapak Ibu, berdoa setelah makan. Apa kata Nabi? Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada hadis semacam ini Bapak Ibu. Artinya siapa saja yang setelah makan itu mengucapkan doa ini, kalau wakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadilah membaca doa setelah makan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Tentu Bapak Ibu, maksudnya kita pahami dari hadis ini dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kita maksud tadi. Nah, yang dari hadis tadi pertama, dua kesempatan yang selalu tertipu manusia dengannya, yaitu ketika memakai nikmat sehat. Yang kedua, yang kita tertipu darinya adalah nikmat waktu dan kesempatan. Kata orang Arab, al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Jadi Bapak Ibu sekalian, dipandang dari tujuan penciptaan manusia ke muka bumi adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, banyaknya timbangan ibadah kita kelak di akhirat, kita ini itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita memanage waktu untuk beribadah. Itu makanya di Al-Qur'an dikatakan wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati sampai selanjutnya. Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bapak Ibu, kita hidup di dunia adalah untuk beramal saleh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita, Allah matikan kita hidup dunia ini untuk melihat siapa yang terbaik amal kita. Bapak Ibu berbahagia, ini yang Nabi ingatkan kita tentang memakai waktu. Waktu berlalu, waktu cepat. Malah dikatakan satu saat, satu detik yang telah lewat itu tidak akan kita dapatkan lagi sampai kita meninggal dunia. Bapak Ibu berbahagia, begitu banyak kesempatan bisa kita isi untuk beribadah, sangat banyak. Malah secara umum Bapak Ibu berbahagia, apa saja yang kita lakukan asal itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan mendapat ibadah. Itu ibadah secara umum. Maka dia sedang dikatakan Bapak Ibu, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Setiap pagi, setiap ruas tulang salah seorang dari kamu itu wajib bersedekah. Wa kullu tasbihatin shadaqah,
maka setiap ucapan tasbih itu adalah sedekah. Bapak Ibu, bisa kita siap sholat baca tasbihnya, bisa sambil berjalan, bisa sambil maraton. Kan ada bapak-bapak itu di dulu itu sambil maraton pegang tasbih. Nah, tidak saja lidah, hati saja membaca subhanallah, 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 subhanallah. Sedekah itu berbeda. Nah, sedekah untuk apa? Setidaknya sedekah untuk persendian kita. Persendian manusia itu butuh sedekah lewat sedekah tasbih tadi. Wa kullu takbiratin shadaqah. Apakah kita baca khusus setelah selesai sholat? Oke. Apakah kita baca sambil duduk dengan lisan? Oke. Tidak pun dengan lisan dengan hati juga boleh. Semua itu Bapak Ibu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap zikir la ilaha illallah sedekah. Bisa kita baca setelah sholat, bisa kita baca dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berjalan, bisa dengan hati. Semua itu adalah zikir sedekah. Kemudian wa'mur bil ma'ruf sedekah. Malah Bapak sekalian, menyuruh orang untuk berbuat baik juga termasuk sedekah. Bapak Ibu, kita tak usah menyesal ketika kita mengajak orang kesannya tidak diterima dengan baik. Nah, ajakan kita itu sudah sedekah. Dan sebaliknya, melarang orang dari berbuat jahat itu juga sedekah. Dan kita tidak perlu kecewa ketika kita melarang seseorang, melarang orang lain, malah ada kalimat yang tidak baik. Tidak masalah. Kita tidak perlu menyesal, tidak perlu kecewa ketika berbuat baik. Semua itu sudah menjadi sedekah bagi kita. Bapak Ibu berbahagia, Rawahu Muslim. Jadi kesimpulannya, ni'matani maqbulun kasirun bihi maka sayyidan nas. Dua nikmat yang banyak tertipu kita oleh dapat tadi, sehat dan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan bisa kita pakai sepanjang hayat kita, Bapak Ibu. Apalagi seusia kita sudah di ujung senja. Hendaknya jangan lebih banyak lagi membaca WA dan kalau membaca ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ini sajalah Bapak Ibu sedikit pengajian kita menjelang sholat Isya. Mudah-mudahan bagi saya bermanfaat menyampaikan menjadi ibadah bagi Bapak dan Ibu, bagi kita semuanya. Jadi ibadah pula mana yang bisa kita amalkan dengan ikhlas kita amalkan,